Memulai usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal dengan UMKM adalah langkah besar dalam dunia wirausaha. Untuk mencapai kesuksesan, dibutuhkan lebih dari sekedar ide. Kamu memerlukan rencana yang solid. Kalau kamu belum punya rencana bisnis yang baik, resiko kegagalan bisnis akan lebih besar. Nah, maka dari itu, gimana sih cara buat rencana bisnis yang sesuai dengan bisnis kita? Pertama-tama, apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang ide bisnis kamu, langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk mencapai tujuan, dan bagaimana kamu berencana untuk mengoperasikan serta mengembangkan bisnis kamu. Inilah fondasi tempat kamu membangun impian. Bayangkan jika kamu sebagai konsumen masuk ke sebuah toko tapi tidak tahu barang yang dijual fungsinya apa. Maka, kamu harus bisa jelaskan tentang produk atau layanan yang akan ditawarkan, siapa yang menjadi target pasar utama, dan apa yang membuat produk atau layanan tersebut unik di pasar. Pertama-tama, mari kita membahas produk atau layanan yang akan kamu tawarkan. Misalnya, jika kamu menjalankan sebuah toko online yang menjual perabotan rumah tangga berdesain minimalis, kamu perlu menjelaskan produk-produk spesifik yang akan kamu jual, seperti kursi, meja, atau rak buku. Selanjutnya, identifikasi siapa target pasar atau audiens yang akan menjadi fokus utama bisnismu. Ini bisa berupa kelompok usia tertentu, latar belakang demografis khusus, atau bahkan segmen pasar yang berbagi minat atau kebutuhan yang sama. Terakhir, jelaskan apa yang membuat produk atau layananmu berbeda dan menonjol di pasar. Ini bisa berupa fitur unik, kualitas superior, harga yang kompetitif, atau bahkan pelayanan pelanggan yang luar biasa. Dengan memahami konsep dasar bisnismu ini, kamu bisa membuat rencana bisnis yang lebih terarah dan efektif. Dalam era pasar kompetitif sekarang ini, kamu perlu paham kekuatan dan kelemahan pesaingmu loh. Memahami secara mendalam lingkungan bisnis dan persaingan yang ada di sekitarmu adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pelanggan. Penting untuk memahami siapa target pasar utama yang ingin kamu sasar dengan produk atau layananmu. Namun, analisis pasar yang baik tidak hanya berhenti pada demografi. Kamu juga perlu memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan potensial. Ini bisa melibatkan riset pasar untuk mengidentifikasi tren, pola pembelian, dan motivasi pelanggan dalam memilih produk atau layanan tertentu. Selanjutnya, kamu perlu melihat ke arah pesaingmu. Analisis pesaing membantu kamu memahami lanskap kompetitif dan menentukan posisi unik bisnismu di pasar. Ini juga dapat memberikan wawasan berharga tentang kelemahan atau celah yang bisa kamu manfaatkan untuk menguntungkan bisnismu. Dengan melakukan analisis pasar yang komprehensif, kamu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis dan pesaingmu. Ini akan memberikan dasar yang kuat untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengelola risiko dengan lebih baik. Kesulitan dalam memahami kekuatan dan kelemahan bisnismu? Gunakan analisis SWOT. Analisis ini membantu kamu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi bisnismu, serta menyusun strategi untuk memanfaatkan kekuatanmu dan mengatasi tantangan yang ada. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kekuatan. Kekuatan adalah aspek positif internal dari bisnismu yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Ini bisa berupa sumber daya yang unik, seperti teknologi canggih, tim yang berbakat, atau merek yang kuat. Selain itu, ada kelemahan. Kelemahan adalah aspek internal yang bisa menghambat kinerja bisnismu atau membuatmu rentan terhadap risiko. Ini bisa termasuk keterbatasan dalam sumber daya, kurangnya keahlian tertentu dalam tim, atau masalah dengan proses operasional. Selanjutnya, mari kita lihat peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Ini bisa berupa tren pasar yang sedang berkembang, perubahan dalam kebijakan pemerintah yang menguntungkan, atau perkembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Terakhir, ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa mengganggu atau mengancam kelangsungan bisnismu. Ini bisa berupa persaingan yang intens, perubahan regulasi yang merugikan, atau perubahan tren konsumen yang merugikan.
Sudah jualan lama, tapi produk masih belum juga dikenal oleh masyarakat. Kamu harus punya strategi pemasaran yang efektif. Ini adalah tahap kunci dalam memastikan bahwa produk atau layanan kita tidak hanya dikenal, tetapi juga diminati oleh pasar yang kita tuju. Pertama, kita perlu memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau pelanggan potensial. Setiap saluran memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri, jadi penting untuk memilih strategi yang paling sesuai dengan target pasar kita dan anggaran yang tersedia. Jika memanfaatkan media sosial, perlu strategi konten menarik dan relevan, seperti posting rutin, kampanye iklan berbayar, atau kerjasama dengan influencer. Jika memilih iklan online, perlu pertimbangkan platform yang efektif untuk target pasar dan optimalkan biaya per klik agar ROI maksimal. Namun, tak lupa bahwa setiap strategi pemasaran dan penjualan juga harus disertai dengan perkiraan biaya yang diperlukan. Dengan merumuskan rencana pemasaran dan penjualan yang efektif, kita dapat memastikan bahwa produk atau layanan kita dikenal oleh pelanggan potensial, menarik minat mereka, dan akhirnya menghasilkan penjualan yang stabil. Itu semua menjadi bagian penting dari perjalanan kita menuju kesuksesan dalam bisnis ini. Jangan lupakan pengelolaan keuangan jika ingin bisnismu terhindar dari resiko bangkrut. Pengelolaan keuangan yang baik adalah inti dari keberhasilan bisnis jangka panjang. Membuat proyeksi keuangan yang komprehensif adalah kunci untuk memahami kesehatan finansial bisnis kita. Pertama-tama, kita perlu menyusun anggaran awal yang mencakup semua biaya yang terlibat dalam memulai dan menjalankan bisnis kita. Ini termasuk biaya produksi atau pengadaan barang, biaya operasional seperti sewa tempat, gaji karyawan, serta biaya pemasaran dan promosi. Kita juga perlu memperhitungkan biaya tak terduga atau cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan risiko. Pertimbangkan juga faktor-faktor eksternal seperti musim atau tren pasar yang dapat memengaruhi pendapatan bisnis kita. Selanjutnya, melakukan analisis titik impas atau break-even analysis. Ini adalah titik di mana pendapatan bisnis sama dengan biaya yang dikeluarkan. Mengetahui titik impas membantu memahami jumlah produk atau layanan yang perlu dijual untuk mencapai keuntungan. Meskipun rumit, angka-angka ini penting untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dalam bisnis. Oleh karena itu, menyajikan proyeksi keuangan yang akurat dan realistis adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan keuangan yang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis kita. Belum punya jadwal terstruktur dalam menjalankan bisnis, dampak terhadap kelangsungan bisnis besar loh. Dalam dunia bisnis, waktu adalah aset yang sangat berharga. Dengan memiliki jadwal yang jelas, kamu dapat mengatur prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan menyelesaikan setiap tahap dengan efisiensi maksimal. Pertama-tama, kita perlu memecah rencana bisnis menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil dan lebih terkelola. Identifikasi setiap langkah atau proyek dalam rencana bisnis dan tetapkan deadline untuk menyelesaikannya. Setelah itu, buatlah jadwal yang mencakup semua tahap atau proyek, serta tenggat waktu yang sesuai untuk setiap langkahnya. Gunakan alat manajemen proyek atau kalender online untuk melacak dan mengelola waktu dengan efektif. Selain itu, selalu ingat untuk fleksibel dalam menangani jadwal pelaksanaan. Kehidupan bisnis seringkali penuh dengan tantangan dan perubahan yang tak terduga. Oleh karena itu, penting untuk dapat menyesuaikan jadwal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan baru yang muncul. Terakhir, tetapkan mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuanmu secara berkala. Lakukan tinjauan rutin terhadap jadwal pelaksanaanmu dan evaluasi apakah kamu berada di jalur yang benar. Jika diperlukan, buatlah penyesuaian atau perubahan dalam jadwal agar sesuai dengan perkembangan dan perubahan situasi. Dengan rencana bisnis yang terstruktur, kamu tidak hanya mempersiapkan kesuksesan bisnismu, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan mendapatkan investasi atau pinjaman di masa depan. Rencana bisnis yang baik akan memberikan kepercayaan kepada calon investor dan mitra kerja bahwa kamu serius dalam menjalankan bisnis ini. Langkah pertama menuju kesuksesan UMKM adalah dengan rencana yang matang. Pegang kendali masa depan bisnismu dengan menyusun rencana bisnis yang efektif hari ini. Masa depan terang menanti bagi mereka yang berani berencana dan bertindak. Selamat merencanakan dan semoga berhasil.
Jika kamu belum punya rencana bisnis yang matang, Minty bisa bantu buatkan rencana bisnis terkhusus untuk bisnis kamu loh. Kunjungi website teliti.co buat di layanan untuk cari tahu detailnya ya.